Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bab sebelumnya kalian telah mempelajari tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga pasti sudah mengetahui letak astronomis, geografis serta geologis Indonesia kan? Seperti yang kalian ketahui, Indonesia terletak pada garis khatulistiwa atau ekuator sehingga Indonesia beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Salah satu keuntungan yang Indonesia dapatkan dari iklim tropis yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman hayati, atau yang dikenal dengan sebutan biodiversitas, adalah jutaan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta ekosistem yang membentuk lingkungan hidup. Pada video ini, membahas tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia, dan mengkaji tentang yang pertama karakteristik bioma di dunia, kedua faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, yang ketiga persebaran flora dan fauna di dunia, keempat persebaran flora dan fauna di Indonesia, dan yang terakhir yaitu konservasi flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Sebelum membahas persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia, mari kita ketahui bahwa dalam kajian geografi terdapat beberapa lapisan yang memengaruhi kehidupan manusia, antara lain litosfer sebagai lapisan batuan atau kerak yang membentuk kulit bumi, atmosfer sebagai lapisan udara yang menyelimuti bumi, hidrosfer sebagai lapisan yang mengandung air, dan biosfer sebagai lapisan yang menjadi tempat terjadinya interaksi antara organisme dan lingkungannya. Biosfer berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup, dan dari bahasa Latin Sphere, yang berarti lapisan atau jangkauan. Dengan demikian, biosfer adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara, tempat berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, biosfer tidak bisa terlepas dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Di dalam biosfer, ada interaksi antara organisme dan komponen lingkungan yang tidak hidup. Interaksi ini membentuk suatu ekosistem yang berbeda-beda, bergantung organisme dan lingkungan tempat terjadinya interaksi. Ekosistem mempunyai struktur yang terdiri dari semua komponen biotik berupa makhluk hidup dan komponen abiotik seperti iklim, udara, dan lingkungan. Pada gambar ini dapat dilihat antara komponen abiotik dan biotik sangat bergantung antara satu dengan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Lalu macam-macam ekosistem itu apa saja ya? Contoh ekosistem antara lain ekosistem danau, ekosistem sungai, dan ekosistem hutan. Untuk contoh interaksi antara komponen biotik dan abiotik antara lain tanaman darat memperoleh air dari tanah, hewan-hewan seperti cicak, kura-kura, dan kodok memperoleh kehangatan tubuhnya dari matahari. Lalu, bagaimana dengan hewan-hewan lain? Selain itu, herbivor seperti rusa, kelinci, dan burung memakan dedaunan dan biji-bijian tanaman. Sementara itu, hewan predator seperti serigala dan hiu memakan hewan lain. Ekosistem-ekosistem tersebut dapat terdiri dari hewan atau fauna, tumbuhan atau flora, dan kondisi lingkungan dominan yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain perbedaan posisi geografis, iklim, keadaan tanah, tinggi rendahnya permukaan bumi, jumlah makanan, keberadaan predator, dan perilaku manusia. Perbedaan ini kemudian membentuk beberapa jenis komunitas tumbuhan dan hewan yang memiliki sifat geografis dan iklim yang sama atau disebut bioma. Istilah bioma digunakan untuk merujuk pada sebuah komunitas biotik yang terdiri dari tumbuhan dan hewan yang berinteraksi satu sama lain dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan geografis yang luas. Pada suatu bioma, kita dapat menemukan tumbuhan dan hewan yang khas. Contohnya pada gambar ini, antara dua gambar ini terlihat masing-masing wilayah memiliki tumbuhan dan hewan yang khas. Bioma didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik, melingkupi suatu area yang luas dan terbentuk sebagai respons perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Bioma serta keseluruhan ekosistem yang berada di dalamnya berada dalam biosfer bumi. Hal ini membuat biosfer bersifat kompleks, dinamis, dan stabil. Manusia memiliki peran penting dalam keberlangsungan biosfer bumi. Manusia dapat melakukan hal positif maupun negatif
seperti reboisasi maupun penebangan hutan secara liar. Hal ini disebabkan manusia memiliki budaya dan teknologi yang tidak dimiliki organisme lain. Jadi apa saja sih karakteristik suatu bioma itu? Beberapa karakteristik bioma yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap bioma ada suatu komunitas klimaks. Komunitas klimaks adalah komunitas atau satuan kehidupan yang sudah mencapai perkembangan secara maksimal sehingga jika terjadi perubahan itu tidak tampak lagi. Yang kedua yaitu, dalam komunitas tersebut terdapat suatu bentuk vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Contohnya sakura yang mendominasi hutan gugur daun, pinus yang mendominasi hutan berdaun jarum, dan rumput-rumputan yang mendominasi padang rumput. Yang ketiga, komunitas tersebut stabil sepanjang masa, kecuali terdapat kejadian tiba-tiba yang mengganggu kestabilan komunitas, seperti bencana alam, wabah penyakit, dan gangguan manusia. Lalu yang keempat, bioma terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem yang berbeda pada suatu iklim atau wilayah geografis. Yang kelima, setiap bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Dan karakteristik yang terakhir yaitu, bioma biasanya memiliki wilayah yang luas. Bioma tidak memiliki batas yang tegas. Oleh karena itu, makhluk hidup dapat bermigrasi dari satu bioma ke bioma lainnya karena alasan tertentu, seperti pada saat pergantian musim. Bioma serta ekosistem-ekosistem di dalamnya menjadi tempat terjadinya perpindahan energi yang dibutuhkan makhluk hidup. Tumbuhan sebagai produsen mampu menangkap energi matahari yang kemudian digunakan untuk membuat makanan. Sementara itu, hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri karena tidak dapat menangkap energi matahari. Oleh karena itu, hewan memperoleh energi dengan cara memakan tumbuhan. Energi ini berpindah seiring berlangsungnya rantai makanan pada ekosistem. Rantai makanan ekosistem ini bergabung menjadi jejaring makanan pada level bioma. Selain terjadinya proses perpindahan energi, kondisi bioma juga menyebabkan terjadi proses evolusi sebagai bentuk adaptasi hewan dan tumbuhan terhadap kondisi bioma. Sebagai contoh, tumbuhan akan beradaptasi atau berubah agar mereka mendapatkan sebanyak mungkin sinar matahari dan air untuk berfotosintesis sehingga mendapatkan makanan untuk bertahan hidup. Contohnya di daerah gurun, tumbuhan kaktus memiliki akar yang panjang untuk mendapatkan air dari lapisan tanah yang dalam dan disimpan pada ruang di batangnya, serta daun kaktus berubah menjadi duri agar mengurangi penguapan air. Sementara itu, di daerah dengan curah hujan tinggi, tumbuhan akan memiliki daun yang lebar dan datar agar penguapan terjadi dengan cepat. Tidak hanya tumbuhan yang berubah agar dapat bertahan, hewan juga ikut berevolusi untuk dapat bertahan. Contohnya hewan di iklim kutub cenderung memiliki rambut dan lapisan lemak yang tebal agar tetap hangat. Sebaliknya, hewan di iklim tropis memiliki telinga yang lebar agar dapat membuang kelebihan panas tubuh dan menjaga tubuh mereka tetap dingin. Sekian materi yang disampaikan, sampai bertemu di video selanjutnya ya.